Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita masuk ke booleans. Ya, booleans ini sederhana ya. Booleans itu value-nya cuma 2, true atau false. Ya. Sederhana, hanya seperti itu. Ya. Dan juga boolean itu bisa kita gabungkan, contohnya gini ya. Kalau misalnya ada statementnya true and false, maka hasilnya adalah false. Ya, ini false or true, hasilnya adalah true, dan sebagainya. Ya, kapan kita gunakan booleans ini? Yaitu bisa kita gunakan sebagai flag dalam if else, ya, ataupun dalam comparison operators. Nah, jadi kita langsung masuk ke comparison operators. Seperti apa? Contohnya, misalnya 1 kecil dari 5. Ini benar. Nah, itu hasilnya adalah boolean, true. Ya. Kemudian ada kecil, kemudian ada misalnya 6 besar sama dengan 3. Nah, itu benar, true. Jadi kecil sama dengan, besar sama dengan. Itu comparison operators. Ada juga yang lain, misalnya kita bandingkan antara Sinta apakah sama dengan Sinta, itu benar. Ya. Kemudian ada Sinta apakah tidak sama dengan Sinta, jawabannya salah. Seperti itu ya. Jadi ada kecil sama dengan, besar sama dengan, tidak sama dengan. Itu comparison operators. Kapan kita gunakan ini? Itu bisa kita gunakan ketika kita dalam if else statement, ya. Contohnya seperti apa? Ya, misalnya if ini kan kayak apa ya? Kalau kita ada kondisi ya, kondisi tertentu. Misalnya if true, maka apa yang kita lakukan? Print sesuatu, misalnya. Ya, print benar. Seperti itu. Nah, true ini apa? Ya, dia bisa nilainya adalah boolean dan kita bisa mengambil dari suatu variabel. Ya, contohnya misalnya kita set variabelnya ini misalnya selesai sama dengan true, maka bisa kita cek if selesai maka print selesai, seperti ini. Oke, nah kemudian kita bisa cek misalnya selesainya ini false, tidak terprint apa-apa karena tidak ada else-nya, kondisi di mana ini tidak terpenuhi. Ya, jadi if selesai ini adalah false, jadi if false, dia tidak akan ngeprintkan ini. Dia kondisi ini harus true, selalu true. Nah, contohnya apa? Selesai ini bisa kita set menjadi comparison operators ini misalnya. Ya, misalnya selesai sama dengan kita set misalnya nilainya 5 kecil dari ya, misalnya ini ada nih ya, akhir sama dengan 10 misalnya seperti ini. Kemudian selesai itu ketika nilai kita itu lebih besar dari 8 misalnya seperti itu ya. Nilai kita sekarang, nilai akhir adalah 10. Kita akan selesai ketika nilai akhir kita lebih besar dari 8. Nah, berarti kondisi ini terpenuhi. Dia selesai. Ya, tapi ketika kita nilai akhir kita masih 7, maka dia belum selesai. Nah, tapi kita ingin ngeprintkan dia belum selesai, artinya di sini kita perlu bikin else. Ya. Else-nya kita bisa bikin print belum selesai.
Nah, jadi jawabannya belum selesai. Maka ketika ini kita ubah menjadi 40, dia selesai. Kalau kita ubah jadi 4, dia belum selesai. Nah, itu sederhana seperti itu, if dan else. Nah, bagaimana kalau misalnya ya dia belum selesai seperti ini, cuman ada kondisi lain gitu. Kondisi kalau dia belum selesai tapi nilainya di atas 5, di atas 6 misalnya, atau di atas 7, maka dibilang kita jawab hampir selesai. Nah, itu bagaimana? Nah, artinya kita harus ada sebelum else, kita ada lagi letak else if gitu. Nah, else if dalam Python itu elif, seperti lebih singkat. Ya, kemudian ada kondisinya. Kondisinya apa? Kondisinya akhir besar dari 7 misalnya, atau besar dari 6 lah. Gitu. Maka apa yang kita lakukan? Kita bikin hampir selesai. Seperti itu. Nah, artinya ketika ini nanti 7 hampir selesai. Kalau di 8 juga hampir selesai. Nah, seperti itu contohnya if, elif, dan else statement. Oke, saya rasa cukup di situ untuk pertemuan kali ini. Kita membahas mengenai Boolean, kita membahas mengenai comparison operators, dan juga if, elif, and else statements. Pertemuan berikutnya kita akan masuk ke looping, for loops, while loop, dan range. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.